Assalamualaikum Bu Ga. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Ga, besok kan ada pembelajaran. Saya mau tanya, pembelajaran apa yang akan dilakukan oleh Bu Ga? Atau pembelajaran diferensi nih? Jadi memang sekarang kurikulum Merdeka itu kan harus pakai pembelajaran diferensiasi ya Pak. Jadi ya memang setiap pembelajaran sekarang saya persiapan untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, pembelajaran diferensiasi untuk materi besok itu kan untuk materi ciri-ciri makhluk hidup Pak. Itu saya pakai pembelajaran diferensiasinya ya, konten juga prosesnya juga nanti berbeda, diferensiasi, dan produknya nanti juga diferensiasi. Jadi tiga-tiganya masuk ke situ. Terus bagaimana pembelajarannya nanti besok hari ini? Untuk besok, jadi nanti kan anak-anak itu saya lakukan asesmen awal dulu. Jadi saya petakan dulu gaya belajarnya apa, kemudian saya buat kelompoknya Pak. Jadi kenapa saya buat di pertemuan sebelumnya itu karena kalau saya buat misalkan pembelajarannya besok, terus saya buat besok itu nanti malah saya tidak sesuai skenario. Jadi pemetaan awalnya saya lakukan di pembelajaran sebelumnya, saya buat kelompok, saya kelompokkan. Jadi anak-anak besok ketika akan pembelajaran sudah tahu kelompoknya siapa aja. Nah itu terus saya persiapkan juga setiap kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya apa aja yang perlu dibawa. Misalkan kelompok kinestetik terutama nanti harus bawa peralatan seperti ini, terus kemudian kelompok auditori bawa ini, dan kelompok visual seperti ini. Jadi prepare-nya lebih enak kalau di sebelumnya itu. Dari tadi keterangan Bu Oga itu model pembelajaran dari semua itu kan pasti ada apa yang ingin dicapai. Yang ingin dicapai oleh Bu Oga dalam pembelajaran itu kira-kira apa? Terima kasih Pak. Jadi saya tuh ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau IPA itu kan image-nya nanti anak-anak masuk kelas itu sudah IPA gitu kan. Jadi biar semangat memang saya buat pembelajaran menyenangkan melalui pembelajaran modelnya itu pembelajaran discovery learning gitu. Jadi anak-anak itu mencari sendiri. Jadi karena mencari sendiri itu akan menumbuhkan keaktifan siswa. Jadi enggak saya yang ngomong semua, anak-anak yang mencari, kemudian pengalaman belajarnya itu malah mereka akan semakin dapat, keaktifannya muncul, dan lebih Pak, kalau itu kan nanti kan saya bagi berdasarkan gaya belajar kelompoknya, jadi lebih sesuai dengan mereka gitu, jadi lebih enak gitu kan ya. Dari strategi yang dibahas tadi kayaknya besok pagi akan menyenangkan ya Bu ya. Insya Allah harapannya seperti itu Pak ya. Untuk semoga sukses untuk besok pagi ya Bu ya. Mungkin kita akhiri di sini pembicaraan kita, dan besok pagi kalau ada keperluan saya bantu saya. Terima kasih ya Bu ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jalan dulu ya. Faris.
berdua bersama-sama. Tapi dilepas di kelas. Yang kesepakatan yang kedua adalah mendengarkan kalau ada teman kalian atau bicara. Dan sekalian yang namanya saya panggil kami itu berdiri. Jadi untuk mengangkat perhatian kalian ada sesuai dulu. Kalau ada kopi atau sepatu nggak dipakai atau baju ini kami dilakukan. Kami siapa? Aisyah, Alvin, Ana, aku, baik, Nasari. Jadi yang tadi satu yang ini satu. Sebelum mulai pelajaran, keluarkan makanya dan mau tahu apa yang kalian rasakan baru. Tulis emotikonnya, gambar emotikonnya, nanti digambar seperti yang happy, yang bahagia, itu satu, yang bosan satu, dan yang lainnya ya, nanti saya bagi satu persatu. Silakan ekspresikan apa yang kalian rasakan. Silakan untuk diekspresikan apa yang kalian lakukan, yang kalian rasakan hari ini. Kita mulai. Yang sudah silakan. Oke, besok mulai. Banyak. Jadi ya, yang penting biar gembira, agar kita belajar juga gembira, oke? Aku, artinya enggak? Apa doa cari, apa beka cari, apa emak cari, Jadi hari ini kita langsung ke bagian klasifikasi nomor 10. Tujuan pembelajaran dan menyaksikan video pembelajaran. Jadi akan banyak ya. Peserta ini mampu mengklasifikasikan nomor itu dan data itu berdasarkan karakteristik yang diamati serta menjelaskan ciri-ciri nomor itu apa. Yang kedua dan kedua melalui kerja dan demonstrasi dan diskusi, peserta ini mampu menyajikan pengelolaan informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan benda berhari. Nah, maka kita tunggu dulu, akan ditayangkan gambar. Sebenarnya mau ditayangkan di situ, tapi karena mati lampu guys. ini ada gambar. Yang pertama apa? Yang kedua gambar apa? Mobil, Yang bawahnya burung, dan laptop. nah sekarang bukan makanya pohon, mobil dan burung. Puyuh. Sekarang perhatikan apa persamaan mobil dengan burung? Beda karena tenaganya tidak sama. Sama-sama bergerak, mobil-mobilan bergerak, terus burung bergerak. Gerak. Yang makhluk itu yang mana menurut kamu? Burung, Yang mobil? malu, mati. Mobil? Dia mati. Padahal sama
sudah mati, yang buruk itu mau hidup. Kenapa? Karena mobil buatan manusia burung buatan Tuhan. Nah, terus selain itu apa lagi? Karena burung bisa bergerak, ya bergerak. Terus selain itu Bisa makan. bisa makan. Mobil makan enggak? Makannya orang lain ya. Nah, selain itu apa lagi? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang perbedaan antara makhluk hidup dengan benda mati itu berdasarkan ciri-cirinya. Tidak hanya bergerak aja, masih banyak ciri-ciri yang lain. Nah, sekarang akan ditanyakan hidup. Silakan kalian simak. Sebelum itu, kelompoknya sudah dibagi kemarin ya, dari diagnostik yang sudah dilakukan. Kelompok auditori nanti sebelah sini, kelompok visual nanti sebelah sini, kelompok uji kerja atau demonstrasi nanti sebelah sini. Ya, silakan dikondisikan auditori, visual dan kinesthetik ya. Langsung menuju ke luas dari lagi. Oke, biar ya. serta beradaptasi. Saat kamu sedang berbagai macam aktivitas. Yang ketiga,
Presentasi di depan anak-anaknya. Mulai dan dinyatakan bersama-sama. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok musikal akan menyanyikan lagu Ternyata. Satu kutub mata, dua tempat bergerak, tiga berbahagia, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir peta dan rasa. Lima hidup, satu kutub mata, dua tempat bergerak, tiga berbahagia, empat tumbuh besar, lima bisa bernafas, enam yang terakhir peta dan rasa. Oke. Auditori. Sangat bagus dan kreatif. Terima kasih untuk Bapak yang silakan perkenalkan diri dulu dari kelompok mana, kemudian dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok visual.
Assalamualaikum Bu Oka. Waalaikumsalam Pak Yusuf. Bu Oka, kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, walaupun hujan ya, tapi ini tadi ada kejadian biasanya Pak. Enggak Pak. Tadi itu saya berangkat sekolah hujan, motornya mati kena banjir, kaki saya ceblos sepatu segini Pak, jadi ini agak-agak motor-motor juga, tapi alhamdulillah lancar, dia sampai sekolah selamat. Jadi gini ya Bu Oka, yang kegiatan kali ini saya ingin mengajukan pertanyaan tentang itu apa namanya kegiatan observasi yang kemarin dilakukan. Nah tujuannya saya ingin mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Nah ini pertanyaan pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Tentunya kalau setelah apa yang kita rancang sudah kita lakukan itu lega ya Pak, lega, ya ada senangnya juga, berarti kan yang kita rancang itu mendapatkan respon dari anak-anak dan bisa apa ya tujuan yang kita rencanakan itu bisa tercapai, menurut saya seperti itu. Jadi lega dan senang gitu. Nah, bisa ceritakan kembali perkembangan yang ingin Ibu kembangkan, ya langkah-langkah pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan itu coba diceritakan lagi yang mau dikembangkan seperti apa. Jadi memang kalau sekarang seperti yang saya sampaikan di rencana awal itu pada saat setelah observasi, memang kalau kurikulum merdeka itu kan belajarnya diferensiasi, tapi berpihak kepada murid pembelajaran ini. Jadi yang kemarin itu ingin saya kembangkan itu adalah agar siswa itu mampu bernalar kritis. Artinya di sini siswa itu mampu menangkap informasi, kemudian merepresentasikan informasi itu dengan dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan gaya belajarnya, kemudian mempresentasikannya dengan bahasa mereka sehingga mudah dipahami dengan percaya diri. Nah itu yang ingin saya kembangkan. Jadi mampu bernalar kritis dan percaya diri untuk mengembangkan pendapat. Dari keinginan Ibu, targetnya itu supaya siswa bernalar kritis. Nah pengembangan yang sudah tadi sampaikan, apakah sudah mencapai tujuan? Ya, menurut saya itu kemarin itu berjalan baik sampai akhir ya Bu ya. Walaupun belum sempurna, kan untuk anak-anak itu bagaimana nantinya yang perlu Ibu harap, bagaimana yang Ibu harapkan dari pengalat kritis siswa. Baik, jadi dari tujuan yang ingin saya capai, yang ingin saya kembangkan pada peserta didik itu, memang strategi yang saya lakukan itu ada pembelajaran inisiasi. Kemudian saya mengelompokkannya berdasarkan gaya belajar anak-anak. Jadi anak-anak yang suka bergerak aktif itu saya akan masuk ke kelompok inisiatif itu, berarti melakukan kegiatan yang memang banyak tangannya lebih aktif gitu kan. Perbincangan, Terus kemudian yang suka nyanyi gitu kan, itu membuat dari lagu. Terus kemudian yang suka dengan menulis, suka membaca, itu juga membuat laporan seperti itu. Jadi memang walaupun belum sempurna seperti yang tadi disampaikan Pak Yusuf ya, sudah berjalan dengan baik, sudah anak-anak sudah excited, sudah menikmati, ya kemarin itu menurut saya sih masih belum sempurnanya, memang karena ada 1-2 anak yang masih belum aktif Pak. Jadi memang ada yang harusnya yang lainnya bekerja itu dia kadang pasif diam gitu kan. Kadang juga malah sibuk sendiri, itu memang masih ada dengan ketidaksempurnaan yang kemarin saya lihat itu memang di situ
ada beberapa anak yang ini. Dari ke belum sempurnaan yang dirasa, jika nanti direntang dalam skala 1 sampai 10 ya, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu direntang berapa Pak? Saya itu kalau mau direntang itu kalau mau 9 terlalu pede gitu kan. Berapa ya Pak? 7, antara 7 sama 8. 8 ya Pak? 8. Ya, di rentang 8 itu ya Bu ya. Kalau mau ditingkatkan atau disempurnakan mau angka berapa ya kira-kira? Ya seharusnya sih 10 kan. Ya, kan? Kalau sempurna masih ya, tapi memang masih ada 2 poin itu memang karena ketidaksempurnaan beberapa anak yang aktif seperti itu. Dari semua itu menurut Ibu untuk dapat ditingkatkan ke 9 atau 10 Ibu harus melakukan apa? Baik, jadi dari yang kemarin saya sudah melakukan pelajaran itu, kemudian saya refleksi memang ada beberapa anak yang belum aktif. Saya berpikir apa ya, kenapa sih itu kan? Jadi ketemulah karena mungkin saya kemarin itu membagi kelompoknya itu masih dalam kelompok besar. Jadi dalam satu kelompok itu ada 6 sampai 8 anak. Nah akhirnya mungkin karena tugasnya itu tidak terlalu banyak, jadi ada anak yang masih nganggur, nggak dapat tugas gitu. Kemudian saya juga berpikir kalau misalkan pada saat pembagian kelompok itu saya berikan job yang jelas untuk yang anak. Misalkan akhirnya saya buat satu kelompok itu 4 anak, berarti 4 anak itu harus ada job sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang nganggur dan tidak aktif seperti itu. Kemudian satu lagi saya juga kemarin lupa, itu sadar-sadar setelah selesai itu saya nggak menyampaikan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas hanya di awal. Seharusnya itu kalau di tiap sebelum belajar ada kesepakatan, anak-anak akan direfresh lagi tentang kesepakatan yang sudah diyakini, mungkin akan lebih terkondisikan lagi. Itu bagus Ibu. Ini yang saya tanyakan lagi, kira-kira kapan sih solusinya Ibu sampaikan ini dapat dilaksanakan? Pembelajaran selanjutnya itu sudah bisa saya lakukan pembuatan kelompoknya Pak. Jadi bisa saya ambil tindakan aja sih dari refleksi yang kemarin saya lakukan itu. Untuk pengelompokannya akan diperkecil, kemudian kesepakatan kelas itu di awal dikerjakan pendahuluan dan pembagian job per kelompok akan kita kelompok. Baik Bu ya. Nah, minggu depan kita diskusikan lagi ya. Saya ingin tahu dengan perkembangan pembelajaran Ibu selanjutnya. Bisa ya Bu ya? Bisa Pak. Ini karena Ibu ada jam mengajar, kita sudahi dulu. Saya sudah ada jam mengajar ya Bu ya. Kita sudahi dulu. Mungkin saya berterima kasih pada Ibu sudah mau konsultasi. Ya kiranya saya menjaga seperti ini walaupun belum sempurna. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak Yusuf.